Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 9 begal yang berupaya merampas barang berharga 2 anggota TNI di Jakarta Selatan berhasil setelah salah satu pelaku terjatuh. Korban melawan para pelaku yang mengepung berboncengan dengan 4 sepeda motor. Sembilan anggota komplotan begal pelaku perampasan 2 anggota TNI di Jalan Bumi Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini berhasil ditangkap. 8 begal ditangkap setelah Reski, seorang anggota lainnya terjatuh, kemudian diserahkan korban pada polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Reski memberikan identitas anggota komplotannya. Hasil penyelidikan polisi, komplotan ini sebelum beraksi berkumpul di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Dari 9 begal, 3 diantaranya anak di bawah umur. Ini para pelaku ini bersama dengan teman-temannya sebelumnya berkumpul di daerah Bulungan, Jakarta Selatan dengan mengkonsumsi minuman keras. Jadi ada pengaruh miras di sini. Kemudian setelah mereka mengkonsumsi minuman keras, kemudian para pelaku ini berkeliling menggunakan sepeda motor, ya, kemudian melewati Jalan Bumi depan SMP 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian melihat korban, ya, yang sedang menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, Rizky ditangkap korban saat melakukan perampasan bersama 8 begal lain. 2 korban merupakan anggota TNI Yon Arhanut 10 ABC Kodam Jaya. Akibat perlawanan dari korban ini membuat keempat motor pelaku pembegalan ini mencoba melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran oleh korban. Dalam pengejaran tersebut, ya, sempat dilakukan penendangan terhadap motor pelaku, salah satu pelaku, sehingga terjatuh. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan konblok yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, cucu pembunuh nenek kandung karena tak diberi uang melakukan rekonstruksi di Probolinggo, Jawa Timur. Sadis, pelaku yang selama ini tinggal bersama korban merencanakan pembunuhan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan nenek Jaminah berusia 60 tahun yang dilakukan Hadi, cucunya sendiri, di rumah korban Desa Legundi, Probolinggo. Ini punya siapa nih? Dalam rekonstruksi, pria berusia 30 tahun ini memperagakan 12 adegan, mulai dari membunuh korban di kamar mandi hingga membuang jasad di pekarangan kosong di belakang rumahnya. Pembunuhan dipicu karena pelaku kesal tidak diberi uang saat meminta pada neneknya. Selama ini, pelaku tinggal bersama korban. Kita laksanakan 12 adegan. Jadi dimulai dari korban ketemu tersangka, yang mana tersangka tukar uang, kemudian dimarahi, kemudian sakit hati, dan keluar mengambil peralatan kunci Inggris. Pembunuhan yang terjadi 20 April lalu diketahui setelah warga menemukan jasad korban dalam kondisi tanpa busana. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kawanan bajing loncat mencuri barang dari truk di Jalan Lintas Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Pelaku nekat beraksi saat lalu lintas ramai. Video amatir merekam aksi bajing loncat di Jalan Lintas Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Pelaku berjumlah 3 orang berbagi tugas. 2 pelaku mengambil barang, 1 pelaku lain mengendarai motor. Pelaku nekat beraksi saat lalu lintas ramai. Pemirsa, 3 bocah yang sedang bermain luka parah tertimpa tiang listrik di Mamasa, Sulawesi Barat. 1 bocah kritis. Tiang listrik roboh diduga tersenggol alat berat saat membersihkan sisa longsor. Tumbang. Sebuah tiang listrik tumbang di Batu Siki, Mamasa, Sulawesi Barat. Tiang listrik yang tumbang menyebabkan trafo berukuran besar menimpa 3 bocah dan sebuah motor. Akibatnya para korban terluka di bagian kepala dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Satu korban lainnya bahkan harus dirujuk ke Rumah Sakit Polewali Mandar karena kritis. Peristiwa berawal saat para korban sedang bermain secara tiba-tiba sebuah tiang listrik berikut trafonya roboh. Dugaan sementara tiang listrik roboh akibat tersenggol alat berat yang saat kejadian sedang membersihkan sisa longsor. Ada pengerjaan jalan longsor, pas ada eskavator menarik penantiang dari tiang listrik, kemudian mengakibatkan tumbangnya trafo dari dekat pos ronda sini. Ada berapa korban yang tertimpa? Ada 3 anak dan 1 motor, kendaraan bermotor. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor terekam CCTV mencuri tabung gas milik pedagang mie ayam di Jatinegara, Jakarta Timur. Pencurian terjadi saat korban sholat di masjid. Seorang pria terekam CCTV mencuri tabung gas milik pedagang mie ayam di Jalan BB Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Memantau situasi, pelaku menggasak tabung gas yang ada di bawah gerobak. Pencurian terjadi saat korban sholat di masjid. Korban baru menyadari tabung gasnya dicuri saat akan melayani pembeli. Kayaknya dia lurus, terus lihat. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Manggi Padat Merayap. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur